ngobrolin banyak hal, ngurus rumah lah, terus ngobrolin ya hari ini gitu, keadaan kita masing-masing gitu. Kita ngobrol tentang banyak hal sih sebenarnya. Biasa kalau kerjaan biasa seperti apa? Kadang-kadang juga ngobrol tentang kerjaan juga, kadang aku tanya kegiatannya ayah juga nanya kegiatan aku gitu, dan Ciki juga gitu. Setiap hari ya kita saling ngecek ya. Iya. Kakak kemana hari ini? Kesini nih. Oh begini ya begini. Kasih pendapat. Adik juga begitu. Mereka tuh selalu cerita soal hal yang pribadi juga cerita. Emang siapa lagi kalau bukan bapaknya? Tinggal ada bapaknya. Ya kan? Iya. Asik nggak kak? Berarti dalam hal apapun pasti sharing ke papa ya. Iya. Iya pasti Iya. dong. Tapi kalau kakak sendiri melihat sosok papa nih seperti apa sih? Dari dulu sampai sekarang nih. Ayah apa tuh seperti hitam-hitam tinggi, iya benar. Itu mah genderuwo ya. Ayah ngomongnya sosok sih. iya benar. Model Ayah saya hamba Allah sih. Tapi dia sangat sayang keluarga, sosok orang tua yang juga bisa dijadikan teman untuk anak-anaknya gitu, bisa ngobrol kita gitu. Jadi kita sama ayah ya alhamdulillah deket sih. Ngeselin dikit aja ya. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau papa sendiri biasanya trauma Kabela mungkin barusan bilang nggak dikit dalam arti kadang susah dibilangin atau seperti apa sih? Pak, kalau biasanya kalau ditegur apa yang Anak gue ini dua-duanya sangat mudah untuk dikasih tahu. Selama ini kita nggak pernah ada konflik yang berarti ya. Cuman gue nya rada ngeselin emang. Suka gangguin mereka aja gitu loh. Gak apa-apa. Jadi nggak move on. Bapaknya tuh nggak move on, ngeliat tuh kayak mereka umur balita aja gitu loh. Cuman gue tahu anakku udah punya karir, udah apa ya, udah mandiri lah, udah boleh dibilang mandiri sih. Cuman ya tinggal aja kita masih sama-sama karena mereka masih sendiri. Jadi ya kadang-kadang tuh gue begitu gitu loh kak. Jadi emang nggak move on ngelihatnya, karena dulunya kan mereka waktu kecil lucu-lucu banget ya. Gue rasa gue nggak sendirian lah kayak gini, banyak bapak-bapak kayak begini juga kok. Kabela setuju Iya. dalam arti cinta anak pertama itu adalah Setuju banget kok. Iya, aku kan karena emang dari kecil juga udah deket sama ayah gitu kan. Bahkan dulu juga waktu ibuku lagi sekolah di Amerika juga kita tuh bertiga ya. Jadi Bella, Ciki waktu itu masih sekolah gitu dan ibu lagi kuliah di luar negeri. Jadi ayah sendiri gitu ya mau nggak mau kita jadi three musketeer gitu. Dimana kita ya harus kompak lah satu sama lain gitu. Jadi ya buat saya emang cinta pertama tuh keluarga sih. Jadi ya pasti ayah sendiri lah gitu. dan sekarang maksudnya dalam arti dulu dari dulu kan udah perhatian mungkin sekarang lebih perhatian lagi mungkin ya karena masih sendiri nih masih sendiri mungkin kakak lebih seperhatian apa sih dia kalau untuk sekarang? Iya paling ya kalau misalnya malam kita masih tidur bertiga ya. Kalau misalnya Ciki juga lagi nggak di luar kota atau aku lagi nggak di luar kota gitu. Iya, jadi ayah emang masih kita temenin gitu sih. Kalau misalnya di rumah juga ya makan bareng gitu, ngobrol sekali kita keluar gitu sih. Jadi lebih ke ya itu yang kayak ayah bilang dampingin nemenin ayah aja gitu. Dan ayahku orangnya juga sangat-sangat baik sekali ya dan dia tuh nggak pernah jarang banget ngerepotin orang, jadi kita juga ya kalau nemenin ayah tuh emang kitanya juga butuh gitu karena ayah nggak pernah ngerepotin sama sekali. Papa Ya. Belum. menjadi kekompakan dengan anak itu mungkin seperti apa sih Bang? Ada Pertama kebutuhan ya. Aku emang dari kecil keluarga saya backgroundnya juga we have so much love di dalam family saya. Bapak saya sama ibu saya sama anak-anaknya sama kakak adik saya. Itu saya terapin lagi di keluarga saya sendiri. I have so much love yang bisa saya bagi sama my family ya. Jadi ya kayak beginilah family kita. Mulai dari rumah saya berpikir gimana caranya punya rumah yang one stop activity. Jadi mereka aktivitas apapun di rumah ada, mulai dari kebutuhan buat ibadah, kebutuhan buat olahraga,
buat berpendidikan, buat ketemu orang dan sebagainya tuh bisa kita lakukan di rumah gitu loh. Ya, jadi dengan juga ya, saya berusaha jadi orang yang menyenangkan gitu. Kalau seandainya kita bikin seperti itu tapi kita nggak menyenangkan, kitanya diktator, kitanya suka-suka marah, ya orang ya suka lah deket-deket kita pastinya kan ya. Ya aku bikin seperti itu karena emang dasarnya adalah kebutuhan. Gue tuh kebutuhan tuh untuk bisa mengembrace, untuk memeluk anak istri gue itu kebutuhan gue itu. Cita-cita gue dari kecil lah gitu. Maksudnya gue pikir laki tuh hebat kalau bisa begitu gitu loh. Dan juga bisa dikatakan terbilang sukses menjadi seorang orang tua nih, dalam arti Kak Bella sama Kak Ciki juga mempunyai kegiatan Iya, masing-masing dan semuanya banyak support gitu. mungkin kalau lo sering dengar kan, semua itu berawal dari rumah kan. Jadi sering kali kan orang kalau ini ada cerita kriminal gitu, ini penjahatnya, udah gitu seperti ini, apa yang dilakukan kejahatannya, udah gitu ditarik kembali dia dari keluarga seperti apa, rumah situasi rumahnya kayak apa, itu ujung-ujungnya rumah. Jadi ya kalau di dalam Islam tuh baiti janati, rumahku adalah surgaku, itulah prinsip hidup gua. Makanya gue berbisnis juga di hal-hal yang primer ya, yang bisa membuat hidup orang menjadi lebih baik ya, berkualitas. Yaitu aku bisnis perumahan, pembangunan perumahan yang paling utama. Buat semua segmen, dari rakyat kecil sampai orang yang udah mapan sekalipun gitu. Aku bikin untuk perumahannya gitu lah. Kalau untuk Kak Bella sendiri, maksudnya kalau untuk cara menguatkan ayah hingga sekarang itu seperti apa sih? Maksudnya semenjak gak ada mama, mau seperti apa? Maksudnya harus gini, hati kita harus seperti apa biar ayah kembali seperti semula untuk beraktivitas. Oh, iya lebih ke mendampingi aja sih gitu. Meskipun nggak 24 jam ya, karena kan masing-masing dari kita kan juga mungkin punya kegiatan masing-masing gitu. Tapi kalau lagi di rumah lagi bisa bareng gitu ya, kita dampingin gitu. Kadang aku sama Ciki nemenin ayah nonton atau nemenin ayah makan gitu. Kayak gitu sih. Dan kita ya kalau emang lagi bisa tidur bertiga, kita tidur bertiga gitu ya. Jadi biar ayah nggak kesepian banget gitu sih. Meskipun Gitu. Karena emang kita sekarang cuma tinggal bertiga doang, jadi keadaannya seperti ini gitu. meskipun punya kesibukan masing-masing, mungkin bisa dikatakan setiap minggu harus ada meeting keluarga atau seperti apa? Oh, kita tuh nggak yang mengharuskan kayak hari ini harus minta, Jadwalin. enggak. Cuman ya kalau emang lagi Tiap hari. bisa, kalau emang iya kita tiap hari tuh cukup sering berinteraksi Iya. juga ya, karena masih satu rumah juga gitu. Kalaupun misalnya seharian berkegiatan kan toh juga malamnya ketemu gitu, atau kalau misalnya hari Ketemu ini juga kan sekarang teknologinya. teknologi bisa memudahkan, kayak misalnya nih Ciki dia kan Jambi. kebetulan lagi di Jambi gitu kan, kita bisa WhatsAppan, bisa apa gitu sih. Iya. Kayak gitu kan, hadir kan ya nggak hanya secara Atau WhatsApp call kan. iya, nggak, kalau misalnya lagi nggak bisa secara fisik kan teknologi bisa ngebantu gitu. Kak tadi kan kakak sempat bilang kalau ke papa nih untuk sharing bisa apa aja. Kalau untuk soal pasangan sempat sharing nggak ke papa atau seperti apa? Sharing juga, Atau iya. maksudnya pak ini kriteria aku nggak atau seperti apa biasanya? Oh, sharing juga dong, iya, ya ayah tahu apa yang anak-anaknya suka gitu. Termasuk juga kalau misalnya buat pasangan aku cerita juga sama ayah gitu. Kayak gitu sih, gitu. Untuk saat ini seperti apa kak? Untuk maksudnya papa meresponnya? Apa? Penanya Ayah gimana? selalu merespon dengan yang penting anaknya bahagia. Papa Gitu. Iya, aku sih sebenarnya ya apapun yang diucapkan oleh anak-anak saya itu hal yang paling utama. Aku perhatiin pasti. Kayaknya nggak pernah ada mereka saya cuekin gitu. Apalagi hal-hal yang penting ya, gitu. Dan aku punya waktu banyak untuk anak-anak dan istri. Karena apalagi sekarang ya zamannya teknologi seperti ini ya, kita bisa manage ya. Jadi nggak ada istilah kita nggak punya waktu buat keluarga. Satu itu emang aku mendesain dan memanage hidupku juga, membuat suatu strategi dalam hidup saya sehingga saya adalah leaders. Saya adalah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan kesibukan saya gitu. Jadi saya nggak kerja sama orang.
Gitu ya. Nah, jadi kan orang tuh kadang-kadang sibuk waktunya kurang karena dia kerja sama satu lembaga atau sama apa gitu. Saya enggak gitu loh. Saya kerja sendiri, kerja sama saya punya ini aturan main sendiri aja. Apa kalau Jadi untuk soal itu makanya saya punya waktu banyak buat keluarga. kalau untuk soal pasangan sendiri, kan Kak Ciki sama Kak Bella masih sendiri, mungkin udah Udah tahu, udah tahu. udah tahu. Bahkan sekarang mungkin juga saya harus menginisiasi juga kali. Apa udah ada Ya kayak, apa mungkin Kak? oh ada beberapa kita lihat prosesnya aja nanti mudah-mudahan. Iya, cuman kan baik kayak begitu juga kan aku melihat keputusan terakhir tuh anak-anak aku karena dia yang jalanin hidupnya. Kita hanya ya ibaratnya membantu lah di dalam proses itu gitu lah. Berarti kalau untuk Kak Bella sendiri, maksudnya udah ada atau emang serap apa nih bahasanya tertaruh? Apanya? Iya, maksudnya kalau mama papa yang milih bahasanya. Ya nanti juga kalau ada datang sendiri kok. Tapi kalau dari Kak Bella sendiri, Kenapa? maksudnya ada yang udah diikhtiarkan. Oh ada dong pasti. Ya. Ada wejangan nggak dari papa, maksudnya harus ke kalangan artis atau orangnya gini-gini? Yang penting anak-anaknya bahagia. Enggak, saya nggak punya Ya. apa kriteria. Yang penting baik anaknya, beriman, Iya baik. penting. Berarti istilahnya istilah bahasanya siapa sanggakan dalam arti mau mengusahakan untuk kedua anaknya nih Iya. mencari. Dong, karena itu kan sunatullah. Itu suatu kebaikan dan keharusan di dalam proses hidup ini gitu. Sejauh ini udah dikenalin ke Kabela atau Kak Ciki? Oh, ya ada beberapa sih, tapi nggak sampai yang serius banget gitu loh. Gitu. Kalau papa pengen namanya orang tua, mungkin ada gak kriteria dalam arti pengennya gini kalau papa yang nyari? Enggak. Enggak, aku sih yang penting anaknya ya, dan juga ya kriteria saya tuh ya beriman ya, seiman. Itu penting sih ya, karena untuk jangka panjang ya. Jadi kalau suatu pernikahan, perjodohan tanpa ada campur tangan dari atas ya, buat saya nggak sempurna jadinya gitu loh. Jadi emang pernikahan itu kan sakral gitu. Kalau kita melihat pernikahan itu sakral, mungkin nggak banyak perceraian terjadi. Ya, jadi prosesnya juga harus seperti itu gitu lah. Kalau dari papa ataupun dari Kabela nih, Ya, mungkin gimana? ada target nggak? Biasanya kan untuk kayak untuk jenjang untuk menikah, biasanya ada target nggak untuk tahun ini? Target yang terbaik menurut Allah aja. Sudah lebih menjalani aja. Iya jalanin aja gitu. Kalau usaha sih pasti, cuman ya balik lagi tuh semua kan pada akhirnya kan atas kuasa yang di atas kan. Iya. Gitu sih. Jadi ya udah yang terbaik waktu menurut Allah aja gitu kalau saya. Kalau dari papa? Sama, karena begini, pernikahan sama kematian itu urusan Allah. Iya kan? Kita hanya bisa menjemput, ikut di dalam permainan itu, ikhtiar, udah. Tapi yang menentukan tuh itu kuasa dia, benar, kuasa Allah. Jadi kita sudah melakukan itu, ikhtiarnya gitu. Tinggal kita tunggu keputusan dari Allah itu seperti apa. Berarti lebih menjalani aja kayak semua. Lah iyalah, mau bagaimana? Kan sebagai seorang muslim ya begitu yang kita bisa lakukan. Habis bagaimana? Papa ada juga menjadi pasangan keluarga seleb nih, keluarga sejuri. Kalian nih mengatur chemistry seperti apa sih? Karena udah terbiasa gini jadi ngalir aja terus seperti apa? Iya ngalir aja sih. Ngalir aja. Kita nggak pernah nganggap kita sebagai selebriti sih. Orang biasa. Ya orang mungkin menganggapnya gitu, tapi ya jadi artis itu pekerjaan kalau menurut saya sih. Iya profesi. Pekerjaan aja. kita ya. Iya, benar. Sama dengan pekerjaan bisnis saya lain, itu bisnis juga semuanya. Iya. Iya kan? Bisnis.
Dimana kita kasih kebaikan sama orang, orang akan membayar kebaikan itu. That's it gitu. Dan juga Kak Bella fashionista juga nih. Sering ngasih arahan nggak ke Papa untuk fashion sendiri? Oh, Biasanya mampu. Ayah punya ini sendiri sih. Ayah udah punya style sendiri. Aku dan Ciki juga punya selera yang mungkin berbeda. Paling lebih ke kayak ngasih saran aja. Kadang ayah waktu manggung di Lintas Melawai ya, pernah ayah nanya ini jaketnya bagusan yang mana ya. Terus biasanya aku sama Ciki nyaranin Iya. bawa beberapa pilihan gitu. Dan karena adik aku juga punya clothing line kan, Ciki kan punya fashion Nih, brand nih. Ciki Go. Kalau Iya, yang cocok gue pakai. Iya, jadi kita kadang suka pakai baju-bajunya Ciki juga kalau lagi manggung atau ada acara gitu sih. Pastinya juga yang karakternya sesuai dengan kita gitu. Tapi Gitu kalau sih. untuk fashion sendiri maksudnya kalian saling berbagi atau seperti apa? Kan biasanya kalau Kak Ciki punya brand sendiri nih. Iya. Kak Bella mungkin gantian gitu sharing brand tersebut. Iya, kalau aku tuh sebenarnya lebih suka kayak memadukan modernitas dengan kain-kain etnik gitu ya, kayak misalnya batik, aku paduin dengan atasannya yang modern gitu. Kadang-kadang kayak Ciki bilang apa pakai baju gue dong, oh ya udah, tapi mungkin roknya batik atau apa gitu. Karena aku sebenarnya sangat mencintai budaya, jadi biasanya baju-baju aku tuh kalau lagi di acara tuh aku lebih suka yang ada unsur nusantaranya, entah itu dari kain batik, kain tenun atau apapun itu yang ada unsur culture gitu. Aku tuh rada etnik sebenarnya jiwanya gitu. Cuman kadang ya karena pengen bantuin adek juga, aku paduin sama baju Ciki tapi terus mungkin roknya batik atau gimana kayak gitu-gitu sih. Kalau aku, nah kalau ayah gayanya lebih beda lagi kan, dia kan rocker kan. Jadi Masa pakai rok? betul. Mentang rocker pakai rok jadi Kak. Meskipun beda genre, maksudnya pernah nggak kalian bertiga atau berdua nih satu panggung? Pernah Itu sering seperti kok. Kita jadi diri masing-masing aja gitu. Pernah waktu itu Aku pernah duet sama adiknya, sama kakak tadi kan. Tapi sama adiknya pernah ada di itu juga di YouTube. Pernah. dia Apa gimana? Di TV. aku pernah bikin acara juga 2 tahun yang lalu di Galeri Indonesia Kaya kalau nggak salah gitu. Jadi kita bawain lagu-lagu aku sendiri dan aku bawain lagu tradisional juga Iya. sama ayah. Ayah nyanyi. Ada Ciki juga gitu. Iya, ayah nyanyi, Ciki nyanyi, Bella nyanyi gitu. Keren, Kak. Jadi ayah dan Ciki pada saat itu mensupport acara musik yang aku bikin gitu, dan mereka Kakak keren, suaranya kayak tetap burung. jadi diri sendiri gitu dengan nggak fashion yang sesuai dengan kepribadian Iya, ya betul. gitu. Tapi kalau papa kalau di panggung nggak sering ngasih arahan nggak gini apa ya udah biar selalu aja. Kalau masukan iya, cuman tetap pada akhirnya aku mengikuti kata hati aku sih gitu. Kalau adik bilang, Gitu. ayah kalau di panggung apa? Kenapa? Culamitan gitu. Culamitan. Kalau ayah emang style kan gitu. Kalau Ciki punya Adik bilang karakternya sendiri, Bella juga. Di album Kiki aku pernah nyanyi juga. Iya, pernah. Dia indie soalnya. Ada tuh di YouTube ada. Soalnya kan meskipun beda aja deh bukan berarti problem lah istilahnya. Enggak, Kita sama sekali enggak. Di atas panggung. Apalagi sekarang genre itu kan kolaboratif ya. Mana ada sih genre yang pure gitu, rock aja gitu. Iya kan? Enggak ada. Nah nanti kayak aku nanti mau kolaborasi sama Ras Muhammad. Dia akhir bulan ini keluar tuh, Jujurkan Keadilannya. Itu rock dengan Ada reggae-nya. ya reggae-nya hip hop lagi. Seger gitu loh. Jadi sekarang itu nanti rock sama campur sari. Campur sari itu kan rock banget kalau menurut saya. Ada unsur rock tuh dominan di situ gitu. Ya, kan? Ya maksudnya musik itu luas lah gitu. Luas. Genre tuh sekarang Dan udah kalau bisa kita bicara klasik campur-campur. tuh unsur klasik dimanapun